Tahukah kamu ada buah ajaib yang tumbuh di hutan bakau, dekat dengan ombak dan pasang surut air laut? Inilah buah nipah, sejenis palem unik yang buahnya sering muncul berkelompok di antara akar mangrove. Menariknya, di setiap daerah di Indonesia, nipah punya nama tersendiri. Masyarakat Jawa dan Bali mengenalnya sebagai buyuk, di Madura disebut bunyok, sementara di Manado, Ternate, dan Tidore dipanggil bobo atau boho. Di Halmahera, orang-orang memanggilnya Boboro, di Cilacap disebut Ciwal, dan di Pangandaran dikenal dengan nama Kiwel. Daerah Seram, Ambon, dan sekitarnya bahkan punya beragam sebutan seperti Palenei, Parena, hingga Pureno. Keanekaragaman nama ini memperlihatkan betapa dekatnya buah nipah dengan budaya masyarakat pesisir Indonesia. Tak hanya kaya sebutan, nipah juga kerap dijadikan bahan makanan dan minuman tradisional, seperti kolak atau es nipah yang menyegarkan. Jadi, saat kamu menjelajah hutan bakau, jangan lupa cari buah nipah dan nikmati keajaibannya yang telah menginspirasi banyak cerita di seluruh Nusantara. Tahukah kamu bahwa tumbuhan nipah atau Nipah fruticans adalah saksi hidup dari zaman dinosaurus? Fosil serbuk sarinya ditemukan sejak 70 juta tahun lalu. Nipah bukan hanya sekadar palma yang merambat di bawah lumpur rawa dan pinggiran laut, namun juga satu-satunya jenis palma yang tumbuh di kawasan mangrove. Dengan batang tebal tersembunyi di dalam tanah dan daun yang bisa menjulang hingga 7 meter, nipah menjadi pelindung alami bagi ekosistem pesisir. Di balik kerasnya kulit hijau yang perlahan berubah cokelat, nipah hadir sebagai habitat bagi berbagai makhluk, mencegah abrasi, hingga menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar. Dari atap palm di Singapura hingga Losa di Filipina, nipah punya banyak nama, menyimpan kisahnya sendiri di berbagai negara. Yuk, kita telusuri lebih dalam sejarah tersembunyi di balik tumbuhan kuno ini. Tumbuhan yang memiliki nama Latin Nipah fruticans merupakan tumbuhan dengan jenis palem atau palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau, rawa-rawa berair payau, atau daerah pasang surut di dekat tepi laut. Tumbuhan nipah mempunyai batang terendam di bawah lapisan lumpur yang menjalar di bawah tanah dengan tebal batang kira-kira 60 cm. Di beberapa negara lain, tumbuhan ini dikenal dengan nama dalam bahasa Inggris, atap palm, Singapura, nipah palm atau Losa, Filipina, atau umumnya disebut nipah palm. Nama ilmiahnya adalah Nipah fruticans worm dan diketahui sebagai satu-satunya anggota genus Nipah. Tumbuhan ini merupakan satu-satunya jenis palma dari wilayah mangrove. Fosil serbuk sari palma ini diketahui berasal dari sekitar 70 juta tahun yang silam. Daunnya tumbuhan nipah yang tumbuh dapat mencapai 7 meter dan tangkai bunganya dapat mencapai 1 meter. Kulit tanaman nipah ini memiliki tekstur yang sangat keras berwarna hijau dan akan berubah menjadi warna cokelat ketika kondisi tanaman nipah tersebut sudah tua. Namun, bagian dalam dari akan terlihat lebih lunak seperti gabus. Tumbuhan nipah biasanya tumbuh subur di bagian belakang hutan bakau. Tumbuhan ini paling banyak ditemukan di bagian tepi sungai atau laut yang memasok lumpur ke pesisir. Namun, beberapa penelitian menyebutkan bahwa tumbuhan ini lebih baik di daerah rawa yang memiliki tanah yang kaya akan bahan organik. Nipah ini umum ditemukan di sepanjang garis pesisir Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik, khususnya di antara Bangladesh hingga pulau-pulau di Pasifik. Tanaman ini cukup aplikatif baik di Indonesia sendiri maupun luar negeri. Seperti jenis palem umumnya yang memiliki berbagai kegunaan, nipah berpotensi sebagai bahan pangan yang cukup banyak mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Selain itu, nipah juga memiliki beragam potensi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti bahan bakar, bahan atap rumah, bahan kerajinan, dan produk lainnya, namun potensinya sampai saat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Daun nipah yang masih muda banyak dimanfaatkan secara tradisional untuk kertas rokok. Tangkai daun dan pelepah nipah dapat digunakan sebagai bahan kayu bakar yang baik.
Pelepah daun nipah juga mengandung selulosa yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pulp atau bubur kertas. Lidinya dapat digunakan untuk sapu, bahan anyam-anyaman, dan tali. Rasa buah nipah. Pernahkah kamu mencicipi buah nipah? Buah mungil dengan rasa manis alami ini sering tersembunyi di balik rerimbunan pohon di pesisir. Saat gigi menyentuh lembut daging buahnya, lelehan rasa manis yang khas langsung menyapa lidah. Segar, tidak terlalu kuat, tapi membuat ketagihan. Uniknya, buah nipah mampu mengubah hidangan sederhana seperti es campur atau kolak jadi luar biasa nikmat. Bayangkan menikmati semangkuk es segar di siang hari yang terik, lalu menemukan potongan nipah yang lembut. Di dalamnya, benar-benar kejutan rasa yang luar biasa. Inilah kelezatan rasa nipah, pencuri perhatian di antara cita rasa tropis Indonesia. Pertumbuhan buah nipah-nipah adalah tumbuhan tropis dengan rata-rata suhu minimum pada daerah pertumbuhannya adalah 20 derajat Celcius dan maksimumnya 32 hingga 35 derajat Celcius. Nipah disinyalir juga dapat tumbuh dengan baik di daerah rawa-rawa atau paya, di tanah berliat yang kaya akan bahan organik, serta di daerah tropis basah dengan curah hujan tahunan lebih dari 1.500 mm. Nipah tergolong tanaman dataran rendah yang menyukai iklim pantai dan tumbuh liar pada ketinggian 0 hingga 10 meter dari permukaan laut. Tanaman ini tumbuh dengan baik pada tanah lumpur halus yang berair payau dengan tingkat keasaman, pH 6 hingga 6,5, dan kadar salinitas antara 50 hingga 100 nmOH per cm kubik, serta pada suhu lingkungan berkisar 200 derajat Celcius hingga 350 derajat Celcius. Suhu rendah sangat mempengaruhi pertumbuhan nipah, karena nipah sangat toleran terhadap suhu lingkungan. Untuk mengatasi peningkatan abrasi pantai yang terjadi di daerah-daerah pesisir pantai dengan tingkat laju tinggi, diperlukan tipe tanaman sejenis tanaman nipah. Tanaman ini memberikan produksi nira yang layak diusahakan dengan input rendah dan sangat cocok untuk tujuan konservasi air dan tanah. Iklim optimumnya adalah agak lembab sampai lembab dengan curah hujan lebih dari 100 mm per bulan sepanjang tahun. Sebenarnya nipah dapat tumbuh pada lingkungan air yang asin. Kondisi optimum adalah bagian dasar palem dan rimpangnya terendam air asin secara reguler. Namun, nipah dapat mendiami daerah muara sungai yang masih mendapat akibat arus pasang surut dari sungai. Konsentrasi garam optimum adalah 1 hingga 9 per mil. Tanah rawa nipah berlumpur dan kaya akan endapan aluvial, tanah liat dan humus, yaitu kandungan garamnya bukan organik, kalsium, sulfur, besi, dan mangan yang tinggi, yang mempengaruhi aroma dan warna gelapnya. Biasanya nipah dapat tumbuh dengan membentuk tegakan murni, tetapi di beberapa daerah tumbuh bercampur dengan pohon bakau yang lain. Sebaran jenis tanaman nipah utamanya di daerah ekuator, melebar dari Sri Lanka ke Asia Tenggara hingga Australia Utara. Luas areal pertanaman nipah di Indonesia diperkirakan 700.000 hektar, terluas dibandingkan dengan Papua Nugini 500.000 hektar dan Filipina 8.000 hektar. Nipah merupakan salah satu Angiospermae tertua dan kemungkinan besar jenis palem tertua. Fosil-fosil Eosin dan Miosin dari Eropa, Amerika Utara dan Timur Tengah, dan strata Paleosin di Brasil menunjukkan bahwa nipah memiliki penyebaran secara pantropis pada 13 hingga 63 juta tahun yang lalu. Saat ini, nipah umum dijumpai di daerah ekuator, melebar dari Sri Lanka ke Asia Tenggara sampai Australia Utara. Keberadaan alami pada daerah yang paling utara dari jenis ini terdapat di Kepulauan Ryukyu, Jepang, dan paling selatan di Australia Utara. Di Asia Tenggara, nipah juga dibudidayakan. Di Papua Nugini, metode pocket and channel telah digunakan dengan baik untuk memperbanyak nipah. Buah ditanam langsung pada kantong plastik atau di lubang sedalam 10 hingga 20 cm sepanjang tepi kanal-kanal irigasi. Di Filipina, kecambah ditumbuhkan dulu dengan teknik penyemaian, kemudian dipindahkan ke lubang-lubang
dengan jarak tanam 1,5 hingga 2 meter, selanjutnya dijarangkan menjadi 400 tanaman per hektar. Tegakan alami nipah biasanya rapat di Papua New Guinea 2.000 hingga 5.000, di Filipina 10.000 tanaman per hektar. Nipah dapat menghasilkan 0,4 sampai 1,2 liter nira per pohon per harinya. Nira nipah mengandung sukrosa sebanyak 13 hingga 17% yang merupakan suatu bahan yang sangat potensial untuk diolah menjadi bioetanol. Untuk pemanenannya, daun dewasa biasanya akan dipotong dan kemudian dikeringkan. Tanaman umur 5 tahun ditapis setiap hari selama periode 2 hingga 3 bulan. Tanaman ini dapat menghasilkan 3.000 kg gula tiap hektar, dan buah nipahnya juga dapat dipanen selama 2 bulan sekali. Nipah juga merupakan salah satu jenis tanaman utama penyusun hutan mangrove dengan komposisi sekitar 30% dari total luas area mangrove. Berdasarkan data Citra estimasi luas mangrove adalah 3.204 watt tahun 18,46 hektar, sehingga diperkirakan 973,554 hektar hutan nipah di Indonesia. Nira yang dihasilkan dari pohon nipah digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula merah. Umumnya rata-rata produksi nira per hari satu tangkai bunga nipah mampu memproduksi sekitar 3 liter nira per hari dan setiap tangkai dapat dipanen terus-menerus selama 20 hari. Rata-rata produksi nira per malai 48 hingga 60 liter per pohon untuk jangka penyadapan selama 3 bulan. Berdasarkan analisis laboratorium, nira segar memiliki komposisi Brix 15 hingga 17%, sukrosa 13 hingga 15%, gula reduksi 0,2 hingga 0,5%, dan abu 0,3 hingga 0,7%. Potensi tanaman nipah di Indonesia berada di beberapa pulau besar seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Berdasarkan data dari Ditjen Perkebunan tahun 2009, total area tanaman nipah di seluruh Indonesia mencapai 58,58 ha, dengan produksi nira nipah sebesar 119 ton per tahun. Areal dan produksi nira nipah terbesar terdapat pada 4 provinsi, yaitu Jawa Tengah 231 hektar dengan produksi 4 ton per tahun, Jawa Timur 46 hektar dengan produksi 21 ton per tahun, Kalimantan Timur 106 hektar dengan produksi 43 ton per tahun, dan Sulawesi Selatan 175 hektar dengan produksi 48 ton per tahun. Pada daerah Kalimantan menunjukkan bahwa jumlah pohon nipah rata-rata per hektar ada 1,972 dengan jumlah pohon yang berbuah 674 pohon per hektar. Jumlah bonggol tua per pohon 1,87 atau 1,267 bonggol per hektar. Jumlah buah tua nipah di lokasi penelitian adalah 7,124,476 buah per hektar. Potensi daging buah tua nipah 2,55 ton per hektar. Rata-rata berat 100 daging buah nipah adalah 3.489 gram, dan dari jumlah tersebut, 1,42 gram tepung nipah atau sebesar 46,39%. Potensi tepung nipah per hektar sebesar 1,19 ton per hektar. Kandungan gizi gula nipah cukup baik, yaitu karbohidrat 89,61%, protein 5,95%, kadar CA 44,48 mg per kilogram, dan kalori sebesar 3,172 kalori per gram. Tepung nipah mengandung serat cukup tinggi dengan kandungan lemak dan kalori rendah yang berpotensi untuk dijadikan makanan bagi orang yang melakukan diet. Tanaman nipah dapat tumbuh dalam luasan yang kecil-kecil yang terdapat di daerah NTB dan NTT, Sulawesi Selatan, dan Pulau Jawa. Daerah Jawa Barat sendiri, untuk produksi nipah juga sangat signifikan per tahunnya. Namun, untuk aplikasinya masih belum terlalu optimal. Hal tersebut dapat dikarenakan tumbuhan ini biasanya tumbuh dengan sangat subur pada daerah yang memiliki lautan yang luas. Hal itu dikarenakan dapat memicu adanya pertumbuhan nipah dengan sangat luas. Produk utama dari tanaman nipah yang banyak dimanfaatkan ialah produksi bioetanolnya. Keunggulan penggunaan nipah sebagai bahan baku utama pembuatan bioetanol, antara lain karena nipah bukan sumber utama pangan, sehingga tidak akan bersaing dengan kebutuhan pangan lainnya. Bagian yang digunakan sebagai bahan baku bioetanol adalah niranya, sehingga tidak merusak ekologinya, serta
Satu tangkai bunga nipah mampu memproduksi sekitar 3 liter nira per hari, dan setiap tangkai dapat dipanen terus-menerus selama 20 hari. Untuk menghasilkan bioetanol yang maksimal dari tumbuhan nipah, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh. Salah satu parameter lingkungan tempat tumbuhnya nipah yang belum terukur untuk menghasilkan nira terbaik sebagai bahan baku penghasil bioetanol adalah salinitas. Bioetanol memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan bensin berbasis petrokimia karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Bioetanol mengandung 35% oksigen, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi gas rumah kaca. 2. Bioetanol memiliki nilai oktan yang lebih tinggi, sehingga dapat menggantikan fungsi bahan aditif seperti metal tetrabutil ether dan tetraetil timbale. 3. Bioetanol memiliki nilai oktan, ON, 96 hingga 113, sedangkan nilai oktan bensin hanya 85 hingga 96. 4. Bioetanol bersifat ramah lingkungan, karena gas buangannya rendah terhadap senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai karbon monoksida, nitrogen oksida, dan gas GS rumah kaca. 5. Bioetanol mudah terurai dan aman karena tidak mencemari air. 6. Bioetanol dapat diperbaharui, renewable energy, dan proses produksinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan proses produksi bensin. Tanaman nipah memiliki kandungan senyawa bahan aktif antioksidan dan antibakteri yang dapat pula dijadikan sebagai produk sekunder yang dapat dihasilkan. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kasar daun nipah dengan pelarut polar metanol 1:5 BV memiliki nilai ISIS 50 17,72 ppm. Nipah fruticans memiliki aktivitas antibakteri terhadap Vibrio harvei pada udang windu, Penaeus monodon. Kemudian didapatkan adanya zona penghambatan fraksi etil asetat ekstrak daun nipah terhadap bakteri Escherichia coli 9,39 mm dan Bacillus cereus 9,01 mm pada konsentrasi 1000 ppm. Senyawa-senyawa aktif yang umumnya berperan dalam aktivitas antioksidan yaitu tanin, flavonoid, fenolik, saponin, dan terpenoid. Senyawa fenolik memiliki gugus hidroksil pada struktur molekulnya yang mempunyai aktivitas penangkap radikal bebas, dan apabila gugus hidroksilnya lebih dari 1, maka aktivitas antioksidannya semakin kuat. Senyawa flavonoid, saponin, terpenoid, fenolik, dan tanin juga merupakan senyawa aktif yang berfungsi sebagai senyawa antimikroba. Nipah fruticans diduga mengandung komponen yang memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri. Selain kandungan dari zat-zat tersebut, produk sekunder yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar ialah sebagai bahan bakar, bahan atap rumah, bahan kerajinan, dan produk lainnya yang memanfaatkan batang tanaman nipah, namun potensinya sampai saat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Daun nipah yang masih muda banyak pula dimanfaatkan secara tradisional untuk kertas rokok. Tangkai daun dan pelepah nipah dapat digunakan sebagai bahan kayu bakar yang baik. Pelepah daun nipah juga mengandung selulosa yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pulp, bubur kertas. Lidinya dapat digunakan untuk sapu, bahan anyam-anyaman, dan tali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya.